Kewedan adalah sebuah fenomena atau gejala sosial tentang kerinduan orang terhadap pemimpin otentik. Pemimpin otentik adalah pemimpin yang apa adanya, tidak dipoles-poles, tidak pakai topeng, maka dia memperlihatkan perilaku dirinya sesuai dengan aslinya. Kewedan adalah sebuah fenomena atau gejala sosial tentang kerinduan orang terhadap pemimpin otentik. Pemimpin otentik adalah pemimpin yang apa adanya, tidak dipoles-poles, tidak pakai topeng, maka dia memperlihatkan perilaku dirinya sesuai dengan aslinya. Maka kewedan itu tumbuh dengan badan yang gempal, rambut yang gondrong, setelah itu dicat firang, kemudian ngomong pakai bahasa pinggiran, bahasa yang biasa digunakan oleh orang-orang pedesaan, tidak dibikin bahasa bertingkat. Sikap-sikap itu cukup digemari oleh netizen kita saat ini, dan itu representasi bagaimana kerinduan orang terhadap pemimpin otentik. Nah, pemimpin otentik ini adalah pemimpin yang mencitrakan dirinya itu sesuai dengan dirinya sendiri. Sekali lagi, pemimpin otentik adalah pemimpin yang mencitrakan dirinya sesuai dengan dirinya sendiri. Maka kewedan adalah seorang kepala desa yang mencitrakan dirinya sesuai dengan dirinya sendiri. Maka dia tidak sungkan bicara tentang sejarah masa lalunya, pacarnya banyak, pernah beberapa kali nikah, kemudian juga dia menceritakan bagaimana hubungan dengan istrinya, tidak ada romantisme, tidak ada pemberian bunga, tidak ada sayang-sayangan, tidak ada cinta-cintaan. Dia ngomong apa adanya, tetapi cukup membuat istrinya sangat gandrung, dan paling utama juga istrinya sangat setia pada dirinya, menerima apapun yang diperlakukan dari kewedan pada istrinya. Ini kan sangat luar biasa. Nah, setelah itu kewedan juga orang yang sangat cekatan dalam merespon apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Maka kewedan tampil menggunakan mobil ambulan bututnya yang dia beli sendiri dari hasil gadai SK istrinya untuk mengambil pasien dari kampung, dari rumah-rumah, diantar ke rumah sakit. Di sini ada yang menarik loh. Ada yang menariknya adalah ketika pasiennya tidak punya BPJS, maka dia menggunakan kartu siapapun untuk digunakan. Nah, setelah itu pihak rumah sakit harus menerima, karena kata dia ini adalah kewajiban negara untuk melindungi masyarakatnya. Ini luar biasa. Fenomena yang saya temui adalah ketika ada seorang pegawai rumah sakit yang menyampaikan bahwa pasiennya harus dikembalikan. Nah, karena apa? Karena BPJS-nya itu habis. Masa berlakunya itu BPJS-nya itu nggak punya, baru dibuatkan dan akan berlaku 14 hari ke depan. Kewedan ngamuk, nggak boleh rakyat saya pulang, dia harus diobati. Dia nggak ada urusan dengan seluruh prosedur segala macam. Pokoknya rakyat saya harus diobati, tidak boleh dia pulang dalam keadaan tidak diobati. Karena apa? Nanti kalau dia meninggal di rumah karena tidak ada perawatan, tidak ada pengobatan, maka dia merasa berdosa. Sikap ini sangat luar biasa. Bagaimana tanggung jawab seorang pemimpin? Dia tidak melihat aspek prosedural, dia lebih melihat aspek substansial, menjadi esensi bahwa negara harus melindungi rakyatnya dari kebutuhan dirawat, karena negara hadir untuk memberikan perlindungan pada masyarakatnya, termasuk perlindungan bidang kesehatan. Nah, ini kan luar biasa. Nah, sikap ini yang sangat luar biasa. Nah, prinsip-prinsip dasar seperti ini cukup mendapat apresiasi dari publik, sehingga publik hari ini tumbuh membiarkan kewedan berekspresi sesuai dengan dirinya dengan satu prinsip dasar, yang penting melayani masyarakat dengan baik. Tetapi di balik itu, saya tetap memberikan peringatan pada kewedan. Apa peringatannya? Seorang pemimpin yang bekerja tanpa prosedural, seorang pemimpin yang prinsip dasar adalah melayani masyarakat, seorang pemimpin yang berani mengambil resiko apapun demi kepentingan masyarakat, kalau tidak hati-hati pada aspek administratif, nanti ada orang yang tidak suka,
bisa menggunakan aspek administratif itu sebagai alat untuk menyerang. Alat serangan itu nanti bisa dihubungkan dengan aspek pelanggaran. Pelanggarannya berimplikasi pada aspek hukum. Nah, ini yang harus hati-hati, sehingga Kuedan saya mengingatkan pada dia untuk tertib administratif, melihat administratif secara memadai, melakukan pemeriksaan terhadap aspek administratifnya dengan baik, sehingga saya tidak mau Kuedan mengalami problem maladministratif karena kesalahan dalam pengambilan keputusan. Nah, prinsip dasar ini harus dibuat karena seorang pemimpin tuh bukan hanya out of the box dalam melakukan terobosan-terobosan pembangunan, tetapi juga dia harus seorang administrator yang baik, karena di Indonesia itu memimpin negara merangkap juga memimpin pemerintahan. Nah, itu. Jadi memimpin desa sebagai kepala kultur, kepala kebudayaan, sebagai tokoh yang utama di desa itu, dia memilih pemerintahan harus tertib administratifnya, harus terkelola dengan baik. Nah, terus kemudian yang terakhir, Kuwu juga pemimpin harus menjadi orang yang bisa memberikan kebahagiaan. Ada unsur menghibur. Nah, Kuedan ini orang yang memiliki unsur menghibur, karena dari gerak, dari ucap, dari sikapnya cukup memberikan hiburan, membuat kita menjadi tertawa. Sehingga Kuedan adalah fenomena dari seorang kepala desa kultur, kepala desa yang berbasis pileburan, yang berbasis pedesaan, itu tampil di media sosial menjadi orang yang memiliki performa yang sangat luar biasa, tumbuh memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat. Pokoknya Pak Kuwu tetap semangat melayani masyarakat, edankeun eta pembangunan supaya masyarakat kaedanan ku sapi, kaedanan ku lauk, kaedanan ku tangkal, kaedanan ku buah-buahan, kaedanan ku beberdian, kaedanan ku pare, kaedanan kabeh anu membawa kemakmuran. Yuk kita edan secara bersama-sama, edan terhadap produktivitas ini.